Tahun 2006, Indonesia lagi demam kartu ponsel 5 ribuan. Asia, operator ponsel murah jadi pujaan rakyat Indonesia. Tapi siapa sangka, 15 years later. 15 tahun kemudian, mereka justru dibunuh oleh sahabat karibnya sendiri. Ini adalah kisah tragis Asia, si underdog telekomunikasi yang kalah karena gagal lompat ke 4G dan dikubur oleh saudara seperjuangannya. Di era CDMA masih jaya di tahun 2000-an, Bakri Telekom meluncurkan Asia pada tahun 2003 dengan strategi gangster. Operator ponsel pertama di Indonesia dengan strategi ngobrol sepuasnya. Asia menawarkan tarif nelpon yang super murah. Jauh lebih murah dibanding GSM yang tarif nelponnya masih 100 hingga 300 rupiah per menit. Mereka juga menjadi pionir tarif per detik, sementara kompetitor masih menggunakan tarif per menit. Dalam 2 tahun, Asia menggandeng 500.000 agen pulsa hingga pelosok Papua. Rahasianya, mereka incar pasar yang diremehkan, warung kopi, ojek pangkalan, hingga anak kos. Sementara kompetitor sibuk ke kelas premium. Strategi ini sukses besar. Dalam beberapa tahun, Asia menjadi operator CDMA terbesar kedua di Indonesia setelah Flexi Telkom. Dengan 7.000 BTS, Asia berhasil menjangkau banyak kota besar dan daerah pinggiran. Program promosinya juga gila-gilaan. Tapi di balik kesuksesannya ini ada bom waktu. Teknologi CDMA mereka ketinggalan zaman. Sementara Telkomsel, Indosat, dan XL siap-siap lompat ke 4G. Asia malah tetap asik jualan murah. Lama dinanti-nanti akhirnya teknologi 4G LTE hadir di Indonesia. Telkomsel mengklaim sebagai operator seluler pertama yang membawa teknologi itu secara komersial di tanah air. Tahun 2013, industri telekomunikasi Indonesia mulai beralih ke 4G LTE. Operator besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL berebut frekuensi demi masa depan. Asia cuma bisa gigi jari. Tak punya cukup modal, tak punya strategi. Saat lelang frekuensi dimulai, Asia bahkan tidak punya kesempatan untuk ikut bertarung. Regulasi tidak berpihak, modal semakin menipis, dan yang lebih parah, mereka tidak punya cukup frekuensi untuk bertahan. Asia yang hanya punya bandwidth 5 MHz jauh lebih kecil dibanding operator GSM kompetitor yang punya bandwidth 30 MHz. Mau tidak mau, Asia berusaha mencari sekutu. Harapannya ada pada Smartfren, sesama operator CDMA yang juga menghadapi tantangan serupa. Pada 2014, kesepakatan dibuat. Asia dan Smartfren akan berbagi frekuensi di jaringan 850 MHz. Merger dua operator CDMA besar antara Bakri dan Smartfren ditargetkan rampung akhir tahun ini. Tahun 2015, jaringan mereka mulai dipadamkan bertahap dan mereka berhenti menerima pelanggan baru. Pelanggan tersisa hanya bisa menyaksikan nomor mereka perlahan kehilangan sinyal selamanya. Lebih dari 300 orang dipaksa pindah ke Smartfren tanpa kepastian, tanpa jaminan posisi. Bagi banyak dari mereka, ini bukan sekedar pekerjaan yang hilang. Ini adalah rumah yang runtuh di depan mata. Sementara itu, Bakri Telekom induk usaha Asia dihantam gelombang masalah finansial. Kerugian yang menumpuk dan utang yang terus membengkak hingga 16 triliun dan tidak ada investor yang mau menyuntikkan dana segar. Masuk 2018, pukulan terakhir datang. Smartfren, sekutu dan sahabat karibnya, perusahaan yang seharusnya melindunginya justru memutuskan jalan sebaliknya. Bukannya diselamatkan, Asia justru dimatikan. Smartfren mengakuisisi seluruh frekuensi Asia, merebut sumber dayanya, dan menggunakannya untuk membangun jaringan 4G-nya sendiri. Tahun 2021, Asia resmi dinyatakan mati, tanpa seremoni, tanpa ucapan perpisahan, seolah-olah 15 tahun perjuangannya tidak pernah ada, hanya meninggalkan sebuah nama yang perlahan memudar di ingatan para penggunanya dalam sejarah bisnis Indonesia. Asia mengajarkan kita, bisnis yang hanya mengandalkan harga murah, tanpa inovasi, akan dihancurkan oleh zaman. Tapi di balik kegagalannya, Asia tetap pionir, operator pertama yang bikin nelpon murah bukan mimpi. Kini Smartfren menguasai frekuensi Asia. Menurutmu, apakah ini pengkhianatan atau hukum rimba bisnis? Coba komentar di bawah.